وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Suryandi Temala LCMA. Untuk teman-teman dapat didengarkan dan dicatat, karena setelah Ustaz ceramah akan ada kuis. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan al-mukarram wal muhtaram, ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, serta anak-anak kami jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai malam hari ini masih Allah berikan kepada kita nikmat usia, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, dan semua nikmat yang besar ini Allah rangkumkan dalam nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat iman inilah yang paling besar, yang paling luar biasa. Dengan nikmat iman ini pula kita insya Allah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan selain disebut sebagai dengan syahrus siyam ataupun bulan puasa, ada nama indah lain yang disematkan kepada bulan Ramadan ini, yaitu sebagai Syahrul Maghfirah, bulan keampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan ini bagi siapa yang ingin kembali kepadanya, bagi siapa yang mengakui dosa dan kesalahannya. Maka di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," dikunci pintu-pintu neraka, "wa sufilati syayatin," dibelenggu setan-setan. Karena kalau Allah sudah membukakan pintu surga, artinya kita ini yang dulu memang ketika nenek moyang kita diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di dalam surga, memang kesanalah tempat kita menuju. Jangan salah pulang kampung. Dulu Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan ditempatkan di dalam surga sebagai isyarat bahwa memang di sanalah tempat kita kelak kalau kita kembali kepada Allah. Jangan salah pulang kampung, malah pulang ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, artinya Allah tidak ingin kita masuk ke dalamnya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita bagi siapa yang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan amalan-amalan kita Bapak Ibu sekalian, ananda-ananda sekalian, yang kita lakukan dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, itu juga mengundang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampunkan dosa-dosa terdahulu. Man qama Ramadan, siapa yang tegak berdiri di malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunkan dosa-dosa terdahulu. Maka luar biasa bagi kita yang diberikan Allah kesempatan masih hidup sampai di bulan Ramadan ini, manfaatkan momen ini sebagai momen untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini punya dosa. Para ulama menyebutkan bahwa manusia ini dalam melakukan dosa itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah dosa zahir, yang kedua adalah dosa batin. Yang mana para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak membahas tentang masalah dosa-dosa batin itu. Kalau dosa zahir ataupun biasa disebut dengan dosa jali, al-ismul jali, dosa zahir, maka kita bisa melihat, misal contohnya, ini contoh nih, mencuri itu perbuatan zahir, perbuatan dengan tangan kita, mencuri. Memukul orang lain itu juga termasuk dosa yang zahir. Memukul kepala anak orang pakai helm, nah itu juga dosa itu, dosa zahir itu, jali itu. Tetapi dosa-dosa yang zahir dan jali ini memang dia nampak kita lihat. Tapi ada dosa-dosa yang sifatnya dia tak nampak oleh mata kita, tapi dia dirasakan oleh hati kita, Bapak Ibu sekalian. Apa dosa-dosa yang sifatnya batin atau dosa-dosa khafi ini? Dosa-dosa yang terkait dengan hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Ustaz? Yang pertama contoh dari dosa khafi itu adalah riya. Apa itu riya? Melakukan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Kenapa datang sholat tarawih malam ini? Nah enak Ustaz, saya ini udah haji 3 kali Ustaz, peci putih terus Ustaz. Nanti kalau kata orang, mana Pak Haji tidak nampak malam semalam, malu saya Ustaz. Nah itu berarti dia memang sholat tarawihnya untuk dilihat sama tetangga, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia sedang melakukan dosa yang besar di dalam hatinya. Dia ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah agar ingin dilihat oleh orang lain. Itu namanya dosa khafi. Dosa khafi ini, dosa. Setiap perbuatannya, sholatnya, apapun yang dia lakukan tidak sedikit pun mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Apalagi contoh yang lain Ustaz, suuzon kepada orang lain. Nah ini suuzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Ini juga termasuk dosa yang khafi. Melihat tetangga beli motor baru, ini cair ini kayak proyek dari cair proyek kawan itu gaya. Main belakang dia ini, main sokok dia ini. Itu prasangka buruk itu. Kita kan nggak pernah lihat. Kalau kita nggak pernah lihat, tidak ada indikasinya, tidak ada tanda-tandanya, lalu kita berprasangka kepada orang lain bahwa orang lain itu melakukan satu perbuatan yang terlarang, itulah namanya suuzon. Itu namanya suuzon. Apalagi contoh yang lain Ustaz,
iri dan dengki, ataupun dalam bahasa agama disebut sebagai hasad. Apa itu hasad? SMS. Nah, itu dia. SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah, itu dia SMS itu. Bukan air minum. Nanti tak mau pulang. Kita air minumnya SMS pula jangan-jangan. Oh iya. Tapi bukan yang itu ya, bukan yang itu. Ada orang tetangga kita dapat satu kenikmatan, naik pangkat dan jabatan, kita yang demam. Lihat tetangga tiba-tiba datanglah mobil pickup itu kan, turunlah NMAX terbaru itu. Wah, malam demam tetangga sebelah kan, demam. Kenapa demam? Ini tetangga kita beli apa Pak? Ya, beli motor baru dia Pak. Susah hati saya ini, gundah gulana jadinya. Ini kenapa? Ada yang seperti itu, ada. Ya. Dan juga sebaliknya, senang kalau lihat orang susah. Tahu ada tetangga di motor baru kan? Tiap sore diperhatikan, mana kawan terjawab. Tiba-tiba pas pulang ke rumah tetangga itu tengok kaca spion Honda motor NMAX itu patah. Wah, patah. Wah, syukurin. Nah, itulah. Nah, sombong dia itu. Biarlah dia celaka dia itu. Nah, itu senang dia lihat orang susah. Itu juga termasuk bagian dari hasad. Dan ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Hasad itu adalah salah satu penyakit khofi, penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena ia akan memakan amal-amal kebaikan kita, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqul hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul hatabun nar. Al-hatabun nar. Hati-hati terhadap hasad, iri dan dengki itu, karena iri dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api itu memakan dari kayu-kayu bakar. Orang yang hatinya hasad, dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain, tidak bisa. Betul pun orang itu salah dalam mata dia, apalagi salah, makin tambah salah. Nah, ini makanya hati-hati kita ini. Ada dua bentuk dosa. Yang satu namanya dosa zahir ataupun dosa jali. Yang satu lagi namanya dosa khafi, ya, yang batin. Di antara dosa yang zahir dan yang batin, dua-duanya ini mudaratnya banyak, tapi mudarat pada dosa yang batin itu jauh lebih mendalam daripada dosa-dosa yang bersifat zahir. Maka harus hati-hati kita. Jadikanlah momen Ramadan ini, selain mencegah kita dari melakukan perbuatan dosa-dosa yang jali, ya tentu kita orang yang berpuasa, jangankan mengambil hak orang lain yang haram Pak, Bu. Air minum yang awalnya halal saja, air putih kan halal, tapi nggak kita minum loh waktu siang hari bulan Ramadan, padahal halal dia. Apalagi yang memang bukan milik kita. Nah, itulah dia manfaat dari puasa itu. Dan di sisi lain juga, dengan berpuasa ini harapannya hati kita semakin terjaga, ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana puasa itu kan ikhlas betul pelaksanaannya itu. Keluar kita dari rumah Bapak Ibu sekalian, nampak muka sama aja, lemas. Ya. Muka lemas, wajah pucat pasi, bibir ini pecah-pecah. Oh, Masya Allah, ini orang puasa ini. Waktu rumah makan dia, nggak ada yang tahu itu. Ada orang keluar dari rumahnya, wajahnya bercahaya, nampak segar. Ini nggak puasa ini. Padahal puasa. Nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah seharusnya puasa mengajarkan kita dalam seluruh amalan-amalan yang lain. Orang lain tidak perlu tahu lah amalan kita itu apa. Yang penting kita lakukan agar hati kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada dua hal, dua dosa yang dapat kita cegah, kita hindari apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah
ibadah puasa. Tadi disampaikan kepada saya akan ada 2 pertanyaan karena ada 2 rasanya di ceramah. Ya, terlalu panjang tidak mau disulangkan. Tapi ada pesan dari sponsor akan kita berikan 2 pertanyaan. 1 pertanyaan kepada anak-anak yang laki-laki yang ikhwan, 1 kepada anak-anak perempuan atau yang akhwat. 2 pertanyaan ya, satu-satu. Siapa yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan, tapi jangan jawab dulu ya, ditunjuk dulu orangnya, dibawa ke depan sini baru menjawab ya. Setuju? Setuju. Oke, baik. Sekarang pertanyaan untuk anak laki-laki dulu, ikhwan dulu ya. Itu yang ikhwan dulu. Tadi Ustadz ada menyebutkan 2 macam dosa. Sebutkan 2 macam pembagian dosa. Oh, ini pertama tadi. Silakan. Izin Ustaz. Kita biar aja ya Ustaz. Ini sering kali bisa ikut tulisan gitu. Ya. Jadi untuk gantian dengan yang lain dulu ya. Kemarin tadi disampaikan juga sih sebetulnya. Coba adit dulu. Nah, yang belum pernah untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Kesempatan yang lain. Dosa saya dan dosa batin. Betul. Alhamdulillah. Sini. Apa dosa? Contohnya apa? Satu aja. Contohnya dosa yang zahir. Contohnya satu aja. Apa contohnya? Yang zahir tadi mencuri. Kalau dosa batin apa? Baik ya, khair. Dosa batin itu contoh. Suuzon, betul? Alhamdulillah. Terima kasih. Satu. Nah. Baik, sekarang untuk yang akhwat. Ya. Tadi Ustaz ada menyebutkan nama seorang ulama yang membahas tentang dosa batin itu. Siapa nama imamnya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa nama imam yang Ustaz sebut tadi? Nama ulama. Siapa? Imam siapa namanya? Yang tahu boleh tunjuk tangan dulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa nama imamnya tadi? Imam padahal itu terkenal kalau sekarang ini. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu? Ada yang tahu. Kita ganti yang lain. Namanya Imam Al-Ghazali. Padahal tahu kan Al-Ghazali itu kan? Iya. Nah itu artis rupanya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ini untuk yang akhwat, memberikan contoh 2 contoh. Belum lagi Ustaz, belum tanya lagi. 2 contoh dari dosa yang batin. Dosa batin. Ayo, dulu. Berdiri di sebelah sini Bapak. Ya, silakan. Dosanya 1, iri dengki, 1 lagi suudzon. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Jazakallah. Ini Ustaz. Ketinggalan Ustaz. Nanti pulang ya. Ketika pulang jangan lupa, jangan langsung pulang, nanti langsung kasih Ustaz. Kasih Ustaz. Kasih nanti anak-anak kita menunggu nanti dia. Terima kasih banyak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita semua.